A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal mu'allifu wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Al-awamilu fi nahwi mi'atun. Bermula segala amil dalam kitab nahwu itu ada 100. Jadi jumlah amil dalam kitab nahwu ada 100 amil. Sebelum takalen tertutup tubuh amilnya, pertama yang harus kita pahami adalah makna daripada amil. Amilnya kan istilah dalam ilmu nahwu. Setiap istilah pasti ada makna dan pengertiannya. Jadi yang dimaksud dengan amil dalam ilmu nahwu kalau dilihat dalam kitab Kawakib adalah ma aujaba kauna akhiril kalimah biwajin maksusin min raf'in wa nasbin wa jarrin wa jazmin. Itu barang yang mewajibkan keadaan akhir kalimat kalimat yang lain di atas wajah yang maksus. Wajah yang maksus maksudnya adalah di atas harkat yang diususkan, seperti harkat rafa, harkat nasab, dan harkat kasrah dan harkat jata. Jadi ma aujaba kauna akhiril kalimah, barang yang mewajibkan keadaan akhir kalimat. Maksud mewajib adalah merubah-rubah keadaan harakat huruf akhir dari kalimat yang lain. Maka barang tersebut disebut dengan amil dan kalimat yang lain itu disebut dengan ma'mul. Jadi ada dua istilah, ada amil, ada ma'mul. Kalau amil adalah kalimat yang bertugas merubah-rubah harkat kalimat yang lain, sedangkan kalau ma'mul adalah kalimat yang lain yang harkatnya dirubah oleh amil. Sebagai contoh amil adalah kalimat daraba Zaidun Amran. Kalimat daraba statusnya adalah sebagai amil karena dia mewajibkan berubah harkat atau mengkhususkan harkat pada kalimat Zaidun dan harkat pada kalimat Amran. Harkat pada kalimat Zaidun yang dikhususkan adalah harkat dhammah karena jatuh sebagai fa'i. Harkat pada kalimat Amran yang dikhususkan adalah harkat fathah karena jatuh sebagai maf'ul. Jadi kalimat daraba dalam contoh tadi posisinya adalah sebagai amil, sedangkan kalimat Zaidun dan Amran posisinya adalah sebagai ma'mul. Singkatnya amil itu adalah tukang kerja atau tukang beramal. Kalau ma'mul adalah tempat kerja atau tempat beramal. Ada contoh lama saja urung dimetok lamblang. Urung dimetoknya adalah amil, tanah yang numpak jatuhnya adalah ma'mul. Kemudian amil tersebut, 100 amil ini dibagikan menjadi dua, yaitu amil lafzi dan amil ma'nawi. Amil yang disebut dengan lafzi maksudnya adalah amil yang ada pada tulisan. Jadi kalau dilihat dalam kitab, amilnya menulis saja. Yang termasuk amil lafzi adalah semua huruf yang ada pada 13 nau'an. Mulai dari nau' sampai nau' 11 memandum amil lafzi. Lagi bi, huruf jar. Atau inna, huruf nau' 2. Penasa isim rafa' khabar. Sampai ke nau' 11 memandum na mutulis dalam kitab. Na mutulis dan bisa dilafadkan. Maka disebut amilnya adalah amil lafzi. Adapun yang dimaksud dengan amil ma'nawi adalah amil kebalikan daripada amil lafzi, yaitu amil yang tidak tertulis dan tidak bisa diucapkan. Salah satu contoh amil ma'nawi adalah seperti amil yang ada pada mubtada. Kalau ada orang bertanya, kenapa mubtada marfu'? Maka jawabnya adalah disebabkan karena padanya ada amil ma'nawi. Dan tidak bisa dilihat, tidak bisa diucapkan amil ma'nawi. Jadi kalau amil bisa dilihat dan bisa diucapkan, maka disebut dengan amil lafzi. Kalau amil tidak bisa dilihat dan tidak bisa diucapkan, maka disebut dengan amil ma'nawi, yaitu amil pada makna. Kemudian fal-lafdhiyatu minha andadani. Amil lafzi daripada 100 itu ada dua. Jadi gunakan sirtu buah amil. Sirtu yang bagi dua, lafzi dan maknawi. Yang kepala sabo-sabo hele lafzi kiban. Amil lafzi yang bagi dua. Nah, dua buah bilangan. Yang pertama adalah sama'iyah, yang kedua adalah qiyasiyah. Atau sering disebut dengan sama'i dan qiyasi. Jadi amil lafzi ada dua, amil lafzi sama'i. Maksud amil lafzi sama'i adalah amil kalimat-kalimat yang pada kalam orang Arab dianggap sebagai amil. Jadi kalimat pada kalam orang Arab yang dianggap sebagai amil disebut dengan amil sama'i kalau bentuknya lafzi. Kemudian kalimat yang pada kalam orang Arab tidak dimasukkan atau tidak dianggap sebagai amil, akan tetapi dikiaskan, disamakan dengan amil-amil yang dianggap dalam kalam orang Arab atau disamakan dengan kalimat-kalimat yang termasuk amil pada kalam orang Arab, maka disebut amil yang dikiasi itu adalah amil kiasi.
Ya, itu tentang amil kiasinya, nah penjelasan untuk ba akhir data kalimat yang termasuk dalam amil kiasi. Insyaallah akan kita baca ke depannya. Kemudian fasamaiyah minha ihda. Ya, amil yang samai daripadanya lafdiyah nyanna ihda watis una amilan. Itu ada 91 amil. Jadi dari 100 bunau sikurung boh amil. Sikurung puluh saboh amil. Ya, yang termasuk kepada amil lafzi samai. Ya, kurang puluh sa. Sedangkan wal qiyasiyah minha, amil kiasi daripadanya lafzi. Nah, dia boh. Ya, amil lafzi kiasi. Dia boh kan. Data dia boh. Ya, untuk nau ke untuk. Kemudian wal maknawiyah, amil maknawi daripadanya 100. Ya, amil maknawi daripada 100 amil dalam kitab nahu ada 2. Ya, amil maknawi bagi 2. Ya, watatanawa'u samaiyah ala salasati asyara nau'an. Dan menerima cabanglah atau menerima bagilah amil-amil samai di ada belah apa belah no, yaitu pembagian. Jadi menyata ulang skema amil alal munau. Pertama ile amilnya dibagi sirtu. Yang sirtu bohnya dibagi 2, lafdi dan maknawi. Yang lafdi dibagi kepada 2, samai dan kiasi. Jumlah amil lafdi samai kurung puluh saboh. Jumlah amil lafdi kiasi 7 boh. Ya, sedangkan amil maknawi ya daripadanya 100 2 boh. Yaitu amil pada mubtada dan khabar dan amil pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang sunyi daripada amil nasab dan amil jazam. Wadatanawa'u samaiyah ala salasata asyara nau'an. Nyo adalah amil lafzi samai yang jumlah haji sikurung puluh saboh gunau yang dibagi kepada leblah boh no, dan masing-masing no fungsi atau tugas daripada amilnya berbeda-beda. Jadi amil huruf-huruf yang ada pada 13 no ini disebut dengan amil lafzi samai. Disebut lafzi karena terlihat dan tertulis bisa diucapkan. Disebut samai karena memang pada kalam orang Arab kalimat-kalimat tersebut dianggap sebagai amil. Demikian, wallahu a'lam bishawab.